Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, kemudian dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana, dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali di Mang Den Channel ini dalam membahas soal-soal. Dan kali ini adalah soal tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK Pancasila. Mudah-mudahan dengan adanya soal ini bisa memberikan wawasan, manfaat, serta ilmu bagi sahabat-sahabatku semua. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus bagi calon-calon PNS. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam melaksanakan tes nanti. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Den Channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sahabat-sahabatku semua, untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali pembahasan soal dan jawaban ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Nilai instrumental, dasar, praktis, dinamis, dan pragmatis. Dan jawaban yang tepat daripada soal ini adalah nilai praktis. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, adanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan salah satu wujud pengamalan sila titik-titik. Ada 5 pilihan di sini, sila ketuhanan yang Maha Esa, atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila persatuan Indonesia, atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap 5 tahun sekali merupakan perwujudan pengamalan sila ke titik-titik. Sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, atau sila ke-5. Dan jawaban yang tepat adalah sila ke-4. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, atau kedaulatan berada di tangan rakyat, atau kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, atau pemungutan pajak, atau penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Dan jawaban yang tepat adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sidang BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal titik-titik. Ada 5 pilihan di sini, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, atau 7 Agustus 1945, atau 10 sampai 16 Juli 1945, atau 14 Agustus 1945, atau 22 Juni 1945. Dan jawaban yang tepat adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat, ada 5 pilihan di sini, tunggal tak terpisahkan, atau majemuk tunggal, atau terbuka, atau menyelaraskan, atau menyeimbangkan. Dan jawaban yang tepat adalah majemuk tunggal. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pada saat pembuatan calon dasar negara yang mengajukan usul selain Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI adalah titik-titik. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, atau Agus Salim. Dan jawaban yang tepat adalah Muhammad Yamin. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, nilai dasar ideologi bersumber dari pengalaman masa lalu merupakan pengertian dimensi ideologi, yaitu titik-titik, realita, idealisme, fleksibilitas, pengembangan, atau monoisme. Dan jawaban yang tepat adalah realita. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya,
Dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan adanya Partai Komunis Indonesia. PKI ini ditumbas karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Prinsip utama komunisme adalah titik-titik. Semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan hal-hal yang dimilikinya. Kemudian materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan agama, atau adanya kerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu, atau mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi rakyat yang didasari rasa cinta tanah air, atau kepentingan individu diutamakan. Dan jawaban yang tepat adalah adanya kerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, sistem kedaulatan rakyat yang digunakan oleh Indonesia terdapat pada titik-titik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1045 alinea ke-1 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-3 atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 atau Pancasila sila ketiga atau Pancasila sila kedua. Dan jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila titik-titik ketuhanan yang Maha Esa atau kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jawaban yang tepat adalah persatuan Indonesia. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, tapi juga mengakui kedaulatan lain. Salah satunya adalah kedaulatan negara. Pengakuan tentang kedaulatan negara terdapat pada Pancasila sila ketiga atau Pancasila sila keempat atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan jawaban yang tepat adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis dan terbuka mengandung makna bahwa titik-titik. Jawabannya ada 5 di sini pilihannya. Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari berjalan lurus tanpa adanya perubahan, atau Pancasila terbuka dengan ideologi lain yang ada, atau pengaruh ideologi lain saling melengkapi dengan Pancasila, atau Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya, atau Pancasila tidak berpihak kepada suatu golongan tertentu. Dan jawaban yang tepat adalah Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia adalah titik-titik. Ada 5 di sini, menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, atau pandangan hidup disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapat tujuan yang diidam-idamkan, atau dasar pedoman untuk menyelenggarakan negara, atau untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan, atau merupakan bagian perjalanan negara Indonesia. Dan jawaban yang tepat adalah menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas. Salah satunya adalah memiliki nilai dasar yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah titik-titik. Ada 5 pilihan di sini, Undang-Undang Dasar 1945 atau Peraturan Presiden atau Ketetapan MPR atau Peraturan Pemerintah atau Kebudayaan. Dan jawaban yang tepat adalah kebudayaan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Negara harus menghargai hak asasi setiap warga negaranya, atau lembaga negara mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing, atau negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan, atau adanya demokrasi Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bersama, atau tujuan yang hendak dicapai dengan adanya demokrasi Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan jawaban yang tepat adalah negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan.
Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila. Sila ke ada 5 pilihan, sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima. Dan jawaban yang tepat adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan dan bersifat universal. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah titik-titik. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, atau nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain, atau Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia, atau penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan, atau norma yang terkandung dalam Pancasila sama dengan yang ada pada ideologi lain. Dan jawaban yang tepat adalah nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku semua soal-soal tentang TWK Pancasila. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan bagi sahabat-sahabatku semua. Dan mudah-mudahan bisa memberikan ilmu serta melancarkan tes bagi sahabat-sahabatku yang ikut CPNS. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.